Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini saya akan fokuskan membahas tentang teka-teki kapan sebenarnya Mas Yun dan Bunda Fauzana itu tunangan ya. Oke, untuk awal-awal kita reaksi dulu video terbaru dari kegiatan Fauzana hari ini. Ntar saya putar dulu videonya. Ya. Hari ini aku mau acting ketinggalan laki aku paling mengantau. Laki aku coba lihat itu laki aku guys, ya Allah gantengnya bro. Ini laki itu maksudnya ini ya. Laki itu kalau ada bahasa Pariamannya itu suami ya. Iya. Ini lagi acting. Enggak apa. Lagi acting untuk ini ya. Bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Ini pengalnya Fauzana yang baru ya sama Laila. Digodain ini ceritanya. Kemana dia tuh? Kemana dia tuh? Mereka berdua katanya. Oh my god, oh my god, kemana dia nih? Ngedit nggak ngajak-ngajak. Ini kode kayaknya. Ini kode. Nyanyinya tentang pertemuan ya, aduh. Kayaknya ada yang kangen ini sama Mas Yun ini kayaknya. Aduh, fales titik. Kita lihat lagi. Ini kayaknya kode untuk Mas Yun ini. Masih panjang deh. Ini dari IG-nya Wilda ya, si Bada ya. Hari ini kita proses syuting Fauzana ke hari ketiga. Hari ketiga. Fauzana ya, coba dari sini Fauzana. Halo. Say hello. Sekarang aku mau jadi anak-anak kuliahan. Anak kuliahan yang tersakiti. Yang ditinggalan abang. Selalu ya? Udahnya merantau. Oh my god. Merantau ke tanah jauh. Ini kode lagi ya. Udahnya merantau, masnya merantau ke tanah jauh. Jauh itu ya maksudnya kalau di Padang tuh orang di Padang atau orang Pariaman itu ngomong Jawa itu jauh. Nah ini. Pulang kironya dan biarnya gadis luar. Gadis luar. Katanya merantau ke tanah Jawa, nggak pulang-pulang. Rupanya diambil oleh gadis seberang katanya. Orangnya. Gadis suara. Gadis suaranya mana speknya? Emang cocok. Emang cocok ya, emang cocok. Oh. Udahnya kebetulan cantik juga ya. Sebagai iye. Gadis tengah iye. Aku gadis tengah iye. Gadis petang aja itu maksudnya gadis ini ya, gadis kali, gadis sungai. Bersama PNG video. Dia nak mau tersorot. Oke itu ya kegiatan Fauzana yang terbaru. Ini kata si Bada itu ada yang tanya itu untuk syuting berapa lagu, katanya itu syuting 5 lagu, berarti jor-joran ya. Fauzana bikin apa, bikin video klipnya itu langsung 5 ya, 5 sekaligus ya, pastinya dirilisnya ya mungkin di sela-sela 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kemungkinannya. Cuman memang syutingnya di Rapel itu yang jelas itu ya. Oke, sekarang
kita coba akan bahas teka-teki kapan Mas Iyun dan Fauzana itu bertunangan. Nah, kalau menurutku ya, kalau berdasarkan berdasarkan yang tak observasi, yang tak teliti, itu kemungkinan Fauzana dan Mas Iyun itu bertunangan 1 hari atau 2 hari setelah momen 10.10 Oktober. Entah itu tanggal 11-nya atau tanggal 12-nya. Aku nggak tahu pastinya, tapi berkisarannya antara setelah peristiwa 10.10. Karena apa? Nah, ini yang menjadi acuan saya, teman-teman. Ini kita lihat dulu ya, kita lihat dulu postingan Mak Fauzana, postingan IG-nya Mak Fauzana di TikTok ya, ini ya. Saya lihatkan dulu. Oke. Sebentar. Videonya. Ini di TikTok ya. Nah, ini. Kita lihat dulu, ini coba diperhatikan. Coba perhatikan baik-baik nomor teleponnya, kita untuk memastikan kebenaran apakah ini benar atau enggak. Akunnya ibunya Fauzana itu kita lihat profilnya wedding organizer Padang, Indonesia. Nomor teleponnya 0852 7100 8033 ya. Nah, tolong diingat-ingat ya. Nanti kita akan cross check sama-sama di IG-nya pelaminan 3 Putri Umi ya. Nah, ini ini sebentar. Nah, ini duduk nenek mama. Nah, ini acara duduk nenek mama, teman-teman. Nah, ini ada captionnya, duduk nenek mama. Yang di tag adalah Fauzana dan Veronica. Itu tanggal berapa maknya Fauzana posting itu? Bulan 11 tanggal 10 2024 tahun lalu ya. Ini ya. Nah, ini acaranya. Nah, oke. Nah, ini ya. Sebentar. Ini videonya perlu dicepetin ya, ini. Nah, ini duduk nenek mama. Duduk nenek mama ini yang harus teman-teman ketahui adalah salah satu dari serangkaian peristiwa ketika seseorang mau menikah di Pariaman ya. Itu nggak hanya di Pariaman, di Minang rata-rata seperti itu. Sebelum diadakan pernikahan itu diadakan duduk nenek mama. Biasanya duduk nenek mama itu dilakukan setelah terjadinya pertunangan. Duduk nenek mama itu nanti di dalamnya akan mengumpulkan seluruh paman-paman dari pihak keluarga perempuan, kakek-kakek dari pihak keluarga perempuan, dari emaknya Fauzana, itu semua dikumpulkan, semua berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu jadwalnya kapan, apa saja yang dipersiapkan, siapa aja yang diundang, sembarang kalir lah ya. Nah, itu teman-teman. Ini kok tak pause ini. Nah, ini ya. Oke, udah habis ternyata videonya. Ya, ini ya. Ini nomornya, apakah ini benar nomornya adminnya atau ibunya Fauzana? Kita buktikan. Kita lihat video yang lain. Ini sebentar, mana ya video yang lain ini. Nah, ini Instagramnya pelaminan 3 Putri Umi ya. Oke, coba perhatikan. Oke, kita perhatikan nomornya 0852 7100 8033. Sama ya dengan yang tadi ya. Benar nggak ini
akun ibunya Fauzana, atau ya jelas keluarganya Fauzana lah. Dari nomor telepon yang jelas sama ya. Nah, kita lihat siapa yang di follow. Ya, yang di follow kita lihat siapa aja yang di follow. Maksudnya diikuti ya. Nah, ini diikuti oleh Fauzana ya. Ini 1 juta. Ini akun realnya Fauzana. Udah centang biru ini. Oke, kita putar lagi. Nah, supaya jelas. Diikuti. Jadi akun ini, akun Erlina Tati atau pelaminan 3 Putri Umi ini diikuti oleh akun asli Fauzana. Nomor teleponnya juga sama. Ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita close dulu. Ya, itu tadi ya. Postingan dari, insya Allah itu akun aslinya Ibu Fauzana ya, karena di IG dengan di TikTok itu nomor teleponnya sama. Terus yang kedua di IG-nya itu diikuti langsung oleh Fauzana sendiri. Nah, itu aku nilai itu sebagai benar akunnya ibunya Fauzana. Nah, di TikToknya bulan September tahun lalu itu memposting tentang kegiatan atau kegiatan atau ritual duduk nenek mama lah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu biasanya terjadi setelah pertunangan, teman-teman. Artinya ketika bulan 11 itu sudah diadakan duduk nenek mama, berarti pertunangan itu terjadi sebelum bulan 11 itu, teman-teman. Nah, kapan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu kemungkinan setelah peristiwa 10.10 pertunangan Fauzana dan Iyun itu terjadi. Nah, itu kemungkinannya itu antara tanggal 11 dan 12. Itu kemungkinan sebelum Mas Iyun kembali ke Tulungagung. Nah, itu yang bisa tak jelaskan. Nah, otomatis dari penjelasan saya tadi, Iyun itu melamarnya itu kemungkinan itu di Jakarta, di rumah Fauzana yang ada di Jakarta, teman-teman. Awalnya itu aku nggak bisa menebak, nggak bisa mengira-ngira lah kira-kira kalau di Jakarta, karena aku waktu itu belum tahu Fauzana itu ternyata juga udah punya rumah juga di Jakarta. Makanya kebiasaannya orang-orang itu kalau melamar biasanya harusnya ke rumah orang tuanya. Biasanya kan seperti itu, di Pariaman pun seperti itu. Nah, yang terjadi itu aku dulu itu agak bingung mengira-ngira itu kalau di Jakarta Iyun melamar Fauzana itu kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena Fauzana bukan asli Jakarta. Nah, ternyata Fauzana itu juga ternyata punya rumah. Nah, itu bisa terjadi, bisa dimungkinkan Mas Iyun supaya bukan Mas Iyun ya, Fauzana supaya tidak memberatkan, tidak memberi beban yang terlalu berat kepada Mas Iyun, akhirnya ya udah, kamu kalau mau melamar di Jakarta aja, di rumah aku yang di Jakarta. Nah, kan pada waktu itu kan kalau nggak salah kan ibunya yang jelas ikut, ibu bapaknya kalau nggak salah ikut juga waktu ke Jakarta di peristiwa 10.10 itu. Yang sepanjang saya ketahui ya, kayaknya ibu bapaknya ikut. Nah, kemungkinan setelah 10.10 itu, setelah mereka bertemu itu dilamarlah antara tanggal 11 antara tanggal 12. Nah, prediksi itu seperti itu, teman-teman. Nah, makanya Amak Fauzana kemudian posting duduk nenek mama itu yang terjadi, yang dia posting di bulan 11, bulan November ya. Nah, tapi ada juga yang orang-orang meragukan yang di video yang tadi, oh itu kayaknya bukan duduk nenek mama lamarannya Fauzana. Soalnya rumahnya bukan rumah yang biasa yang kita lihat di story-storynya Fauzana itu kan. Nah, di Pariaman itu, teman-teman, itu bisa jadi rumah Fauzana yang sekarang,
bagus itu bisa jadi itu rumah jatahnya Fauzana. Nah yang pas waktu dibuat acara duduk nenek mama itu tuh kemungkinan rumah lawasnya, rumah tuonya lah kalau di Pariaman itu namanya. Itu bisa jadi kemungkinan seperti itu. Bukan di rumah yang baru yang kita lihat yang kemarin-kemarin itu, tapi bisa jadi yang tadi dirembukkan itu bisa jadi di ruang yang lain atau di rumah yang lain, tapi memang masih rumahnya. Oke. Maaf ya, ada gangguan nih. Makanya seperti yang tak jelaskan tadi, itu kemungkinan itu memang bener rumahnya Fauzana, tapi mungkin di sisi yang lain, mungkin entah itu di ruang tengah ataupun di rumah yang lain, tapi itu masih rumahnya keluarga besarnya Fauzana yang dibikin buat acara duduk di nenek mama. Kenapa aku yakin itu adalah duduk nenek mama setelah acara pertunangan Iyun dan Fauzana? Karena yang di tag itu di sana itu jelas-jelas Fauzana dan Veronica, Fauzana dan Veronica. Itu jelas-jelas kan, kalau kan duduk nenek mama itu kan juga belum tentu juga acara lamaran ya. Mungkin kegiatan lain, tapi yang di tag di sana itu juga Veronica, teman-teman. Nah, itu juga dicurigai itu Veronica itu juga Fauzana yang memegang akun tersebut. Nah, terus untuk kebenarannya kenapa tanggal 10 atau 11 Oktober yang tahun lalu itu adalah pertunangan Fauzana? Gini, secara logikanya kan kita tahu 18 Mei yang lalu itu Irsal Fauziah itu bertunangan. Itu kan teman-teman. Ya, itu udah tahu semua lah. Di sosmed udah banyak beredar ya. Nah, itu juga yang menjadi acuan bagi saya. Karena apa? Karena di Pariaman itu jarang sekali terjadi adik perempuan itu melangkahi kakak perempuannya dalam hal pernikahan, teman-teman. Jadi secara logika ketika Irsal Fauziah sudah bertunangan tanggal 18 Mei bulan lalu, harusnya Fauzana secara logika itu juga udah bertunangan jauh sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Itu secara logika aja. Karena apa? Karena di keluarga aku sendiri aja nggak ada yang melangkahi adik perempuan, itu nggak ada yang melangkahi kakak perempuannya. Itu padahal kita itu istilahnya lebih banyak di rantau lah, keluarga kita sebagian besar ya, tapi kita tetap menjalankan tradisi bahwa adik perempuan itu tidak melangkahi kakak perempuannya. Nah, tapi di Pariaman itu adik perempuan itu boleh melangkahi kakak yang laki-laki, itu nggak apa-apa, itu malah dianjurkan. Nah, ini coba kita lihat lagi ya, video tentang kepergian Mas Yun ke Padang ya. Nah, kita lihat ya. Ini ya. Ini yang pertama yang di highlight adalah bandara. Nah, ini bandara ya. Ini udah tahu semua ya, teman-teman ya. Ini bulan 4 yang lalu kalau. Nah, ini yang lokasi kedua itu Kelok 9, teman-teman. Nah, lokasi ketiga itu Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, itu juga ada pernah saya bahas, teman-teman. Itu dulu itu ada yang meragukan begini loh, ketika Iyun memposting kayak gitu. Itu adalah postingan lama Mas Yun ketika ditolak oleh keluarganya Fauzana katanya. Nah, saya ingin tegaskan teman-teman ya. Saya tegaskan kembali ya, aku udah pernah bahas ini sih sebenarnya. Tapi balik mana ya. Gini teman-teman. Yang harus diketahui bahwa itu kemungkinan video Mas Yun itu benar udah jelas ke Padang. Tapi dia itu posisinya harusnya itu sudah bertunangan dengan Fauzana. Karena apa? Seperti yang ku jelaskan yang lalu-lalu di kontenku, bahwa orang Pariaman, terutama yang di pedesaan-pedesaan itu pamalik, pacaran itu ketemuan kalau belum ada ikatan apa-apa itu dilarang, teman-teman. Itu
nggak pernah terjadi. Di kampungku sendiri nggak pernah terjadi, apalagi di kampung Fauzana itu yang lebih jauh dari perkotaan teman-teman ya. Nah itu ketika Mas Yun memposting itu bulan April kalau nggak salah ya, itu kemungkinan bisa jadi Mas Iyun itu ya melepas kangen ke Bunda Fauzana. Itu entah bulan apa dia aslinya ke sana, tapi postingnya bulan April. Bisa jadi itu bulan 2 kah, waktu kangen ketemu Fauzana kah, atau bulan 1 kah 2025, nggak tahu lah ya. Cuman kan dulu ada aja orang berpendapat gini, itu adalah video Mas Yun ke Padang kemudian ditolak oleh keluarga Fauzana. Itu nggak masuk akal. Karena apa teman-teman? Karena 3 tempat yang dia highlight. Yang pertama kali itu adalah Bandara Minangkabau, bandaranya Sumatera Barat. Yang kedua adalah Kelok 9. Yang ketiga adalah Kota Bukit Tinggi. Nah, dari misalnya dari bandara ke rumah Fauzana itu ada sekitar 2 jam perjalanan teman-teman. Ini coba tak bukain dulu ya. Oke, kita lihatkan dulu jaraknya biar teman-teman tahu ya. Ini ya di Google Map ya. Ini antara Bandara Minangkabau, ini Bandara Minangkabau ya. Nah, ini Bandara Minangkabau. Ini ke rumah Fauzana, ini kecamatannya Fauzana ini. Ini ada sekitar 64 km teman-teman. Nah, kan kata-kata Sengkuni itu kan dia ditolak oleh keluarga Fauzana. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia harusnya kan ke rumah Fauzana dulu ya, kalau misalnya dia ditolak ya. Nah kemudian tiba-tiba itu postingan kedua itu kan di Bukit Tinggi teman-teman. Postingan kedua itu malah di mana, di Kelok 9 itu di Payakumbuh. Nah, kita lihatlah, taruhlah dia ditolak oleh keluarga Fauzana. Masa dia moro-moro mau ke Bukit Tinggi? Kita buka dulu Bukit Tinggi dari rumah Fauzana. Nah, dari rumah Fauzana nih Koto Aur Malintang, 4 Koto Aur Malintang ke Bukit Tinggi itu jaraknya 66 km teman-teman. Itu melewati bukit, melewati gunung teman-teman. Itu dengan sepeda itu sekitar 1 jam 54 menit atau hampir 2 jam. Ini kan orang orang gila mana yang sudah ditolak oleh keluarga perempuan moro-moro jalan-jalan ke mana itu namanya, ke Bukit Tinggi. Itu kan nggak masuk akal. Harusnya orang yang kecewa itu kan harusnya langsung balik lagi ke bandara. Karena ini antara rumahnya Fauzana ke Bukit Tinggi itu arahnya itu ke timur teman-teman. Sedangkan bandara itu posisinya itu di selatan. Mas Iin malah dari rumah Fauzana itu malah ke barat. Itu nggak mungkin teman-teman. Orang yang kecewa itu ya dia harusnya balik lagi ke bandara, bukan malah jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Ini kan videonya tadi yang di highlight dan yang 3 tempat, itu bandara, Bukit Tinggi, sama Kelok 9. Nah kita lihat juga jarak antara rumah Fauzana dan Kelok 9. Nah Kelok 9 ya, kita ketik dulu. Nah coba lihat jaraknya teman-teman ya. Ini jaraknya 120 km. Itu kalau pakai sepeda motor 3 jam 18 menit. Nah ini dia semakin ke barat teman-teman. Kalau dia misalnya sakit hati terus ke Kelok 9 jalan-jalan itu ngapain? Itu 120 kilo dari rumah Fauzana loh. Ngapain orang gila mana gitu yang mau melakukan hal seperti itu ya. Mendingan Mas Iyun kalaupun nggak diterima oleh keluarga Fauzana atau ditolak oleh keluarga, mendingan dia langsung aja pulang. Harusnya dia langsung aja pulang, lebih mikirin sapinya otomatis. Tapi kenapa di video itu dia terlihat jalan-jalan sampai ke Kelok 9, dan di Bukit Tinggi itu jaraknya itu puluhan kilo dari rumah Fauzana. Itu dari
Bukit Tinggi, dari rumah Fazana ke Bukit Tinggi itu aja ada sekitar 68 kilo. Dan itu kalau mau lewat cepat itu lewat pegunungan teman-teman, lewat gunung, lewat lembah, lewat danau. Itu sesuatu yang aneh. Orang kalau ditolak oleh keluarganya moro-moro jalan-jalan sampai ratusan kilometer. Itu kalau 9 itu dari rumah Fazana itu 120 kilometer loh teman-teman. Itu semakin menjauh dari bandara tempat kepulangan Mas Yun. Nah, makanya saya bisa bilang kedatangan Mas Yun di Tanah Minang pada saat itu nggak tahu, yang diposting pokoknya tanggal bulan April, itu nggak tahu perginya kapan, tapi yang jelas itu menandakan mereka, menurut kesimpulanku, mereka itu udah tunangan, dan Mas Yun kangen sama tunangannya itu ke Padang melakukan safari. Itu yang pertama ya, yang jelas di bandara nyampenya ya kan 3 tempat itu tadi. Terus yang kedua di Kelok 9 yang jaraknya 120 kilo dari rumah Fazana. Terus yang ketiga di Bukit Tinggi. Nah, kalau Bukit Tinggi itu memang terkenal sebagai kota wisata teman-teman. Di Tanah Minang itu yang paling banyak tempat wisatanya memang pada umumnya orang-orang itu ya ke Bukit Tinggi. Nah, itu yang bisa saya simpulkan teman-teman. Jadi kedatangan Mas Yun itu bukan ditolak oleh keluarga Fazana, tapi diterima dengan baik. Kemungkinan udah ada hubungan pertunangan, terus diajak jalan-jalan lah ke Bukit Tinggi dan ke Kelok 9. Itulah yang terjadi menurut saya, menurut opini saya. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati teman-teman, bisa silahkan komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.